Kalau Oh, dulu pas bolak-balik waktu bolak-balik. apalagi SSB nggak ada mes atau gimana, saudara juga nggak ada yang di daerah Denpasar, jadi saya harus bolak-balik, ya istirahatnya ya di jalan gitu. Halo, Halo, Om Raden Swastiastu. Agung, Swastiastu. Engken kabarnya nih? Weh, enggak ya? Becek-becek, Astungkara becek. Tenggara mau kira hayung ge. Bener nggak? Bener, Bener ya. Oke, udah lama di Bali pinter weh, bahasa Bali. kurang nih. Kere Agung, gimana nih kabarnya? Lagi persiapan latihan-latihan terus ya menuju Liga 1 ya? Iya, Weh, mantap sekali. si latihan terus. Tapi kemarin tuh kan sempet ya, Kade Agung kan sempet ikut untuk TC Timnas, terus latihan bareng Sintayong, bareng pemain-pemain bintang lainnya. Gimana sih perasaannya? Boleh diceritain dong sama Smeton yang di sini? Pada penasaran banget Awal tuh. awalnya sih nggak nyangka ya, soalnya tahun kemarin juga nggak terlalu banyak. Pas 3 kali pertandingan awal, cuma main 2 kali. Mungkin pelatih Coach Shin melihat dari 2 pertandingan itu, jadi saya sangat senang bisa dipanggil Panggil lagi ya. TC kemarin. Iya. Terus itu bareng pemain-pemain bintang lainnya siapa aja sih di sana? Ya, banyak sih Kak. Pemain U23 juga ada kayak Irianto, kemarin juga ada Bang Evan Dimas, terus ada yang baru-baru. Iya, Seru. banyak yang baru juga. Banyak yang baru, berarti benar-benar memberikan Iya, kesempatan kemarin untuk pemain-pemain muda ya. pemain baru, iya. Mantap. Banyak pemain muda kemarin yang dipanggil. Tapi kalau ngomongin soal TC Timnas nih, kan banyak juga yang bilang, Timnas nih lebih ketat banget nih. Kalau di klub sama di Timnas sebenarnya sama aja, cuman bedanya adalah kalau di Timnas itu peraturannya malah lebih diperketat. Itu bener nggak sih? Dari segi pola makan, pola tidur, bahkan sampai main handphone. Bener ya? Kalau di senior untuk main handphonenya mungkin ke pribadi sendiri aja, tapi masalah latihan terus pola makan itu benar-benar dijaga. Selama si ATC kemarin semuanya benar-benar dijaga. Oh, benar-benar jadi diliatin kalau mau makannya apa, berapa kalori gitu-gitu ya? Iya, apalagi sekarang kan musim virus ini, jadi kesehatan utamakan. Di nomor 1 ya, diutamakan. Mantap. Tapi kalau misalkan ya, kemarin di tanggal 23 Juli, benar ya? 23 Juli sampai 8 Agustus ya? Iya kayaknya, ya. 23 Juli sampai 8 Agustus itu waktu yang ya singkat tapi banyak banget yang didapat. Kira-kira waktu balik ke Bali ada nggak sih keinginan, wah ini kayaknya harus upgrade target nih untuk apalagi sekarang kan Liga 1 ya yang akan dihadapi kan. Ada nggak sih target terbarunya seorang Kadek Agung? Kalau untuk target sih supaya banyak mendapat jam terbang aja di tim. Soalnya kalau udah dapat jam terbang di tim, terus di pertandingan, pasti pelatih timnas juga bakal ngelirik di sana. Iya, karena jadi saya fokusnya untuk bisa dapat jam bermain di tim dulu. Jam bermain lebih banyak, jadi bisa melatih skill juga ya. Iya. Jadi bisa tahu taktiknya kalau sama lawan ini harus gimana gitu kan. Iya. Tapi kan pengalaman juga jadi. Bener. Terus kira-kira kalau misalkan sudah menjadi target, ada keinginan untuk balik lagi main untuk timnas atau gimana? Itu tentunya pasti, soalnya itu kan apalagi kita bermain untuk negara pasti mempunyai keinginan yang lebih. Jadi targetnya pasti ujung-ujungnya pasti bisa membela negara gitu. Ya, kalau ngomongin timnas juga, Kadek Agung bukan orang yang sekali aja dipanggil sama timnas, tapi beberapa kali, apalagi kemarin sampai membawa tahun kemarin membawa timnas juara. Boleh ceritain nggak sih itu gimana kok bisa juara dan perjalanannya seperti apa? Mungkin ada hal yang nggak terlupakan gitu. Awalnya sih saya kaget juga ditelepon sama Pak Peter awalnya yang hubungin saya. Terus dia cerita wah Coach Indra manggil saya untuk seleksi timnas untuk persiapan Piala AFF. Dari sana saya latihannya saya lebih meningkatkan
terus pas di seleksi di Jakarta berapa bulan saya seleksi, hampir 3 bulanan lah saya ikut seleksi di sana. Ya. Terus bisa lolos ikut mempersembahkan juara untuk Indonesia pas Piala AFF. Waktu itu terakhir lawan sama Kamboja bukan ya? Terakhir Ya, saya mainnya pas lawan Kamboja. Itu ya berarti gongnya di situ akhirnya itu juara awal pertama kali masuk timnas bisa langsung bawa Indonesia juara. Itu kebanggaan. Iya. Kebanggaan, makanya kenapa dijuluki Wonderkid Bali. Luar biasa. Satu apresiasi untuk seorang Kadek Agung ya. Iya, itu kan supporter yang gini, jadi saya terima aja. Tapi seneng kan dibilang Wonderkid? Wonder. Ya, seneng sih. Iya. Tapi nanti juga bakalan dewasa mungkin Wonderkid-nya jadi hilang. Ya diaminin, siapa tahu Kadek Agung bisa selalu konsisten memberikan yang terbaik. Astungkara. Tapi kalau ngomongin soal karir di dalam sepak bola sendiri, Kadek Agung tuh sebenarnya faktor kenapa sih kalau kita ngomongin soal tema di malam ini kan muda olahraga, tuanya foya-foya. Itu berarti kan Kadek Agung fokus banget nih mau berkarir. Kenapa? Kenapa nggak kayak anak-anak lain yang di umur 19 tahun atau 20 tahun itu masih senang-senang lah gitu. Tapi Kadek Agung memilih untuk nggak, aku mau profesional, aku mau mengejar cita-cita. Itu karena tuntutan orang tua atau? Yang pertama sih dari kecil udah emang suka sepak bola. Oh gitu. Terus itu dari umur? Di umur berapa? Nggak bisa, dari kecil sih TK atau 6 tahunan lah. Emang udah senang sepak bola. Terus di kampung juga permainannya yang ada cuma sepak bola aja. Jadi dari kecil emang suka. Terus anak tarkam. Bapak juga pemain bola juga walaupun di kampung, jadi keluarga sangat mendukung. Terus semakin dewasa, hobi sepak bola kan jadi makin tinggi. Terus ada cita-cita dari kecil juga pingin main menjadi profesional gitu. Jadi saya nekuninnya di sepak bola. Karena keluarga ngedukung, jadi ya berusaha buat profesional di sepak bola itu aja. Mantap. Berarti emang karena hobi, terus seneng, terus Bapak mendukung, apalagi Bapak juga berkecimpung di dunia yang sama ya, di sepak bola juga, jadinya makin terdukung, makin besar keinginannya untuk dicapai gitu ya. Mantep nih kan. Lingkungan juga ngedukung. Tapi kalau lingkungan di kampung juga ngedukung. Kalau misalkan pembagian waktu tuh gimana? Kan pasti masih ada rasa keinginan, aduh pengen kali sih main sama ini sama itu gitu, ya kan? Kalau di rumah sih ya kalau ada misalnya udah libur latihan, jadi sempat kumpul sama teman-teman di rumah. Teman-teman di rumah juga ngedukung, terus nggak ada yang saling apa gitu. Jadi dia tahu juga saya ada latihan, jadi dia juga nggak maksa. Jadi pas lagi libur latihan ya kumpul-kumpul sama teman kayak gitu. Jadi kunci untuk muda olahraga tua foya-foya adalah support system dari keluarga dan juga teman-teman, dan juga lingkungan. Balik lagi sama diri sendiri, keinginannya mau seberapa gitu untuk mencapai itu ya. Mantap. Tapi kalau tantangan berkarir sejak dini itu apa sih? Soalnya kan biasanya kalau berkarir itu banyak sekali nih, dari umur ke umur itu kan beda, apalagi setiap ketika orang tuh udah mulai mateng, badannya kan makin besar tuh kalau misalkan ngomongin tentang tantangan. Nah, kalau sejak dini itu apa aja tantangannya untuk Kadek Agung? Kalau saya sendiri faktor jarak sih Kak. Soalnya rumah saya kan jauh, terus di rumah nggak ada kayak SSB gitu. Jadi saya cuma latihan sama orang tua. Mau latihan ke Denpasar nggak ada yang nganter. Jadi jarak gitu. Terus pas sudah mulai SMP SMA sama jarak itu, mungkin istirahatnya. Jadi saya sering dulu soalnya jarak jauh, istirahat bisa di jalan, di motor gitu istirahatnya. Jadi
yang gininya di sana. Itu paling ya dukanya ya, tapi sukanya akhirnya terbalaskan ya. Sukanya Bisa main sama tahu pemain bisa main ya profesional juga. Berarti emang dari dulu adalah kendalanya jarak, bahkan sampai sekarang pun juga kan Kadek aku sering banget kan Tabanan ke tapi sekarang kan ada mes juga saya, jadi kalau pas libur baru saya balik. Kalau dulu pas waktu apalagi SSB nggak ada mes atau gimana, saudara juga nggak ada yang di daerah Denpasar, jadi saya harus bolak-balik, ya istirahatnya ya di jalan gitu. Tapi pernah nggak waktu di jalan istirahat kayak mikir udah dah, aku udah capek kali, aku nggak mau lagi lanjutin gitu? Kalau itu nggak ada sih, soalnya sepak bola hobi, terus saya seneng ngelakuinnya, jadi nggak ada pemikiran yang capek atau ngeluh gimana. Ini satu pelajaran yang mungkin bisa Semeton ambil dari seorang Kadek Agung adalah apapun tantangannya itu nggak jadi masalah. Pokoknya keinginan udah lebih besar daripada tantangan itu ya. Pasti selalu ada jalan gitu kan. Iya. Nah kalau itu tantangan karir. Nah kalau tadi kan waktu berkarir Kadek Agung ternyata juga disupport oleh bapak yang ternyata juga pemain bola. Apakah itu yang menjadi faktor juga untuk Kadek Agung kenapa nggak mau ganti nomor punggung? Katanya nomor punggung 18 itu berarti banget. Apa ini juga ada faktor tentang bapak? Iya sih Kak. Dulu pas kecil awalnya suka nomor 7. Soalnya saya kan ngidolain Cristiano dari kecil. Oke. CR7 ya. Iya. Terus kelama-lamaan pas di Bali United U19 Bapak ngasih nomor, soalnya nomor 7 mungkin banyak yang pingin juga, jadi nggak enak juga. Terus Bapak ngasih nomor, pakai nomor 18. Kebetulan pas nomornya masuk, kosong. Kebetulan pas ke senior juga nomor 18 kosong, jadi saya pakai itu. Dan sampai sekarang jadi identitas lah bagi saya ya. Sempet nggak nomornya pengen diminta sama pemain lain di Bali United? Sampai sekarang sih belum. Nggak ada sih. Ya. Soalnya biasanya kan ada beberapa yang emang sebenarnya pengen banget nih pakai nomornya ini tapi udah dipakai gitu. Nah ngomongin soal tadi kan sampai sekarang belum ya. Pas tadi juga ngomongin soal sebenarnya pengennya nomor 7, idolanya CR7. Nah pernah nggak sih Kadek Agung waktu pas masih muda itu pas pengen, waduh aku pengen banget jadi pemain sepak bola, terus punya poster di rumah atau mungkin nulis di buku harian gitu, aku pengen main sama ini. Pernah nggak nulis itu atau mungkin di fotonya CR7 tuh ditulisin nama Kadek Agung gitu? Ada nggak pernah kayak gitu? Nulisnya nggak pernah sih ya, cuma pajangin posternya dia Cristiano di kamar. Terus ya sambil malam-malam sebelum tidur ya sambil berdoa atau menghayal gitu supaya bisa seperti dia, kayak gitu aja sih. Supaya bisa seperti CR7. Tapi kalau pengen main sama satu pemain idola, Kadek Agung pengen main sama siapa? Di Indonesia. Atau sama siapa sih? Banyak kan sih udah, soalnya udah. Pas panggil timnas juga banyak kayak udah dapat bonus ya. Spaso, iya. Dulu mereka juga sempat jadi idolanya. Taufik. Lili Palis, kan Spaso. Kemarin kan cuma lihat di TV aja, terus sekarang bisa juga nggak nyangka banyak tuh kayak Gede Sukodano kayak gitu kan, idola semua. Tapi kalau di luar siapa pemain idolanya selain Cristiano Ronaldo? Ya kalau dulu sih Iniesta, Xavi Hernandez, gelandang. Kalau sekarang sih kebanyakan gelandang, Kak. Gelandang ya. Yang sama ya, posisinya kan ya. Soalnya sering nonton video-video mereka kan, jadi makin termotivasi. Iya. Oke. Terima kasih juga untuk Semeton yang udah nonton di live Instagram Bali United FC di Masterclass edisi 11 September 2020. Jangan lupa untuk terus update seputar Bali United di Instagramnya @BaliUnitedFC, atau kamu juga bisa nonton channel YouTube-nya di Official Bali United. Langsung aja like, comment, subscribe. Kalau gitu Maria signing off. Kadek Agung juga pamit. Kita bareng-bareng ya ngomong salam Bali United Jaya ya. Siap. Udah lama ya nggak gitu. Oke.
Udah kangen sekali. Udah kangen sekali ya, kangen ke stadion juga nih. Oke, kalau gitu kita pamit. Yuk, Kak Agung. Salam Bali United. Jaya. Jaya.